Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Wa rahmatul qudus ta'ala qadir. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul mukarramin, para pemirsa yang berbahagia, keluarga besar SMP Negeri 3 Cibadak dan juga para siswa-siswi SMP Negeri 3 Cibadak yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga dan para sahabatnya dan juga kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kuliah 2 hari ini saya akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ciri-ciri orang yang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiki salasun. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila dia berkata suka berbohong. Kemudian apabila dia diamanati, apabila dia berjanji maka dia suka berkhianat. Berjanji suka mengingkari, dan apabila diamanati dia suka berkhianat. Itu adalah ciri-cirinya. Maka sebisanya kita sebagai orang yang beriman itu harus menghindari ciri-ciri dari orang munafik seperti itu. Karena munafik sesungguhnya adalah munafik akidah. Dalam Al-Quran dijelaskan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sehingga orang-orang munafik itu adalah nanti akan dimasukkan ke dalam neraka di keraknya di paling bawah. Artinya mereka orang yang di depan orang Islam mengaku sebagai orang Islam, mengaku dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, padahal di dalam hatinya dia mengingkari. Itu munafik akidah, yaitu yang mengaku-ngaku Islam mungkin padahal dia tidak. Maka itu adalah musuh yang paling besar, musuh yang paling berbahaya bagi umat Islam itu sendiri. Nah, maka bagiannya orang munafik seperti itu adalah akan dimasukkan ke dalam neraka, bahkan di keraknya lebih pedih daripada orang-orang yang kafir sekalipun. Nah, dalam hadis ini hanya menyampaikan ciri-cirinya saja. Awas, kalau kita sudah termasuk dalam ciri-ciri tersebut, kita berpotensi untuk yang lebih jauh. Maka hindari. Pertama, apabila berbicara, dia suka berbohong. Sebuah hadis singkat, syarrul maqalil kadhib. Seburuk-buruknya perkataan itu adalah bohong. Nabi Ibrahim berbohong 3 kali seumur hidupnya. Dia sangat menyesal dan tidak bisa memberikan syafaat. Padahal kebohongannya itu adalah kebohongan yang benar. Ya. Kita kapan bohong itu hampir tiap hari, bahkan tiap hari berbohong. Seorang siswa berbohong terhadap orang tuanya. Misalkan beli sesuatu sekian harganya, 20.000, padahal harganya 10.000. Kalau dalam istilah dulu, dan sekarang itu adalah uniko, usaha nipu kolot. Ya. Nah ini, kalau sudah ditanamkan, kalau sudah terbiasa berbohong, maka
orang itu akan terus berbohong. Kalau seseorang sudah berbohong sekali, maka untuk menutupi ucapan bohongnya itu dia berbohong lagi. Kemudian dia berbohong lagi. Ya. Maka perkataan yang terburuk itu adalah berbohong. Ya. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila jannah. Untukmu dan seharusnya kewajiban bagimu berkata yang benar, berjujur, maka jujur itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Innal birra yahdi ila jannah, dan kebaikan itu akan menunjukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati, yuk mari kita tanamkan kejujuran. Kejujuran itu adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Jangan pernah bohong. Yang sudah kita pernah berbohong, sudah kita taubat saja, dan kita tidak berjanji kita tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang munafik itu apabila berjanji suka mengingkari. Awas, janji-janji ini innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya janji itu akan dipertanyakan. Jangan berbuat janji kalau sekiranya kita tidak bisa menepatinya. Janji apa saja, dari hal terkecil sampai hal terbesar. Janji ya, aku akan ke rumah kamu nanti membawakan anu. Ini janji, hal yang kecil mungkin ya, atau perjanjian-perjanjian yang besar. Awas, jangan pernah sekali-kali menjanjikan sekiranya kita tidak bisa menepatinya. Kalau kita berjanji dan tidak bisa menepatinya, itu adalah salah satu ciri orang-orang yang munafik. Ya, karena setiap janji yang tidak ditepati itu akan dipertanyakan nanti di akhirat oleh Allah. Mungkin kita bisa terbebas, lepas dari manusia yang kita janjikan, tetapi kita tidak bisa lepas dari hukum dan hisab dari Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Yang kedua itu. Yang ketiga, apabila diamanati dia berkhianat. Amanat saja. Amanat apa saja? Amanat yang paling nyata di dalam diri kita adalah, salah satunya adalah tubuh kita. Dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki itu adalah amanat dari Allah. Rambut kita amanat, wajah kita amanat, mata kita, hidung kita, bibir kita, tangan kita. Maka seluruh amanat ini harus kita jaga, jangan dikhianati. Bagaimana mengkhianati amanat? Contoh, misalkan mulut kita diberikan amanat oleh Allah sebagai mulut, maka mulut ini harus diucapkan dengan sesuai apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara kasar, bicara kotor, berdusta, maka itu adalah bagian dari mengkhianati amanat. Maka mulut kita berbohong, kemudian mulut kita berkata kasar, berkata dosa, itu adalah bagian dari mengkhianati amanat. Tangan kita mungkin memegang sesuatu yang bukan haknya, itu adalah bagian dari mengkhianati amanat. Kaki kita berjalan kepada sesuatu kemaksiatan, maka kaki ini adalah tidak sesuai dengan amanah Allah dan mengkhianati amanat kita, amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh tubuh kita, jika tidak melaksanakan ibadah, jika tidak sholat, jika tidak mengaji, itu adalah bagian dari mengkhianati amanat. Oleh karena itu, amanat yang utama adalah seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Seorang laki-laki memiliki seorang istri itu adalah amanat. Seorang ibu, seorang ayah memiliki anak itu adalah anaknya adalah amanat. Harus bagaimana? Sesuai dengan keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita terhindar dari yang namanya ciri-ciri orang munafik. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, berkata dusta, berbohong, itu adalah bagian salah satu ciri orang munafik. Yang kedua, apabila berjanji dia mengkhianati, itu juga bagian munafik. Yang ketiga, apabila diamanati, itu adalah ciri orang munafik. Mudah-mudahan kita terhindar dan kita betul-betul menjadi seorang Islam, seorang Muslim yang beriman kepada Allah, yang bisa menjalankan syariat agama dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Mungkin itu saja tausiah singkat duha pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya pribadi dan tentunya bagi kita semua yang menyimak acara ini. Sekian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.